Pada siang hari ini, testing? Oke. Bisa berkumpul pada siang hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Kita akan coba sama-sama membahas mengenai firman yang bertemakan doa dan puasa yang kita sudah jalani beberapa minggu ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk itu saya mau membacakan satu ayat saja dari 1 Petrus 4 ayat 7. 1 Petrus 4 ayat 7 dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Oh, haleluya. Kita sama-sama akan berdoa sebelum kita akan meneruskan pembicaraan mengenai firman Tuhan. Segala kepujian syukur kami naikkan padamu Tuhan, kalau pada siang hari ini kami berkumpul dipersatukan oleh karena kasih karunia Tuhan. Kalau kami sebentar akan mendengarkan firman Tuhan, membaca sebagian daripada firman Tuhan, biar Tuhan yang memberikan kami kekuatan dan kemampuan supaya kami dapat memahami dan mengerti arti dan tujuan daripada kami berfellowship pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami dan jangan ada yang terlewatkan ya Tuhan. Kami memohon kuasa Roh-Mu yang kudus yang menguasai hati, pikiran, kehendak kami, agar semua kami dapat berkonsentrasi untuk benar-benar belajar memahami rencana Tuhan melalui doa dan puasa. Terima kasih Tuhan, mampukan kami ya Tuhan, khususnya juga untuk hamba-Mu yang tidak mempunyai kekuatan dan kemampuan, biarlah Tuhan kami serahkan kepadamu, biarlah Engkau yang berkarya. Hamba mau menyerahkannya semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih, in Jesus name. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, 3 kata yang amat berharga ini, D-O-A, doa. Enggak boleh ditambah ya, maka kalau ditambah S jadi dosa. Ya. Jadi yang penting kita mesti memahami dan mengerti. Doa itu kenapa begitu penting dalam kehidupan setiap orang percaya. Banyak hal-hal yang kita lihat di Alkitab begitu ditulis tentang pelayanan, tentang misi, tentang segala hal. Tetapi justru kenapa doa? Itu adalah juga permintaan daripada murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus menanyakan kepada Tuhan Yesus, Guru, ajarlah untuk kami cara berdoa. Jadi rupanya doa itu amat penting bagi murid-murid Kristus. Saudara percaya itu penting bagi saudara dan saya? Amin. Siapa yang berkata amin? Amin. Doa saudaraku adalah sesuatu yang luar biasa. Doa seperti oksigen saudara. Kalau saudara tidak mau menghirup oksigen, saudara akan mati saudara. Demikian kalau kita tidak mau mengambil bagian dalam doa, secara harafiah kita tetap hidup. Tapi sesungguhnya kita sudah mati. Karena doa adalah suatu relationship dengan Tuhan. Satu fellowship dengan Tuhan. Bukan sekedar mengenal Tuhan, tetapi ada satu connection. Ada satu relasi yang erat yang Tuhan mau. Karena Tuhan mau memberkati. Iblis pun tidak senang saudara untuk berdoa. Karena dia tahu di dalam doa ada kuasa yang akan mengubah kehidupan dalam sejarah kehidupan manusia. Banyak saya melihat kehidupan orang-orang yang saya tahu, yang saya kenal, mengalami suatu kehidupan yang berubah sama sekali hidupnya. Oleh karena itu pentingnya doa. Nah, Tuhan pun mengajar kepada murid-muridnya dengan lemah lembut supaya mereka dapat mengerti makna doa yang sesungguhnya. Saudaraku, suatu peristiwa yang paling besar sebenarnya adalah waktu Tuhan Yesus berdoa. Di mana? Di Taman Getsemani. Disitulah pergumulan yang terbesar yang dilakukan oleh Tuhan Yesus
Karena dia mengasihi saudara dan saya. Pada waktu dia harus menerima, dia berdoa untuk menerima cawan murka Allah yang begitu dahsyat saudara. Sehingga dia tuh seakan-akan dikatakan, aku rasanya mau mati. Aku tidak bisa menerima. Kalau boleh, kiranya cawan ini lalu daripadaku, Bapa. Tapi Tuhan menambahkan lagi, tapi biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Amin. Suatu pergumulan yang amat berat. Karena disitulah kemenangan. Kalau Tuhan Yesus tidak menang di dalam doa pergumulannya di Taman Getsemani, dia tidak akan sanggup untuk pergi naik ke Bukit Golgota untuk rela disalib. Tidak akan mampu, justru karena dia mampu lantaran dia sudah bergumul di dalam doa. Walaupun dia mengajak murid-muridnya untuk ikut berdoa, semua bobok semua saudara. 1 jam aja bobok semua. Sampai 1 kali dia udah berdoa, bangun udah tidur lagi. Jadi tidak tahan saudara. Begitu dahsyatnya kuasa dosa. Kenapa Tuhan Yesus sampai dikatakan peluhnya, keringatnya berubah menjadi seperti butir-butir darah. Ternyata menurut daripada riset bahwa seseorang yang mengalami suatu stres yang amat berat, pembuluh darah dia punya venanya semua itu pecah saudara. Kalau pecah terjadi pendarahan. Dan itu yang dialami oleh Tuhan Yesus. Dari sejak awal dia sudah menerima semua itu karena kasihnya kepada saudara dan saya. Amin. Karena itu patut kita hargai dan patut kita terima dengan rasa syukur. Begitu dahsyatnya Tuhan Yesus mau 2000 tahun yang lalu menerima. Mungkin kita bisa berpikir, apa hubungannya dengan saya di masa 2000 tahun setelah Yesus? Udah di zaman modern ini, saya gak ada connectionnya. Saya tidak berbuat salah dan sebagainya. Saudaraku, saudara mesti tahu, sifat dosa itu kekal. Berarti sekali untuk selama-lamanya. Tidak ada yang bisa menghapus dosa itu. Kecuali seorang yang tidak berdosa. Dan itulah yang ditunggu-tunggu oleh para nabi dan seluruh umat manusia. Dari mulai zaman yang kita kenal, zaman Adam dan seterusnya. Dengan lahirnya Kristus Yesus turun ke dunia menjadi manusia. Dialah yang telah mengambil alih segala persoalan saudara, ketidakpercayaan saudara. Sehingga dia bisa berdoa di atas kayu salib. Pada waktu dia disalib, dia mesti bisa berkata, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Perkataan Yesus itu buat saudara dan saya yang ada di zaman ini. Yang mungkin sudah tadi saya bilang gak relate, tapi namanya dosa itu kekal selama-lamanya. Tanpa penumpahan darah Kristus, saudara dan saya masih ada di dalam kematian kekal. Amin. Justru itulah saudara sungguhnya bersyukur kalau saudara dan saya terpilih untuk mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya yang hidup. Karena apa? Tersedia sudah kehidupan kekal yang Tuhan janjikan itu buat saudara dan saya. Nah itulah makanya betapa pentingnya doa itu bagi kehidupan setiap orang percaya. Jadi bukan cuma sekedar untuk pelengkap dalam kehidupan ini. No, tapi menjadi satu kebutuhan yang paling primer dalam hidup saudara. Yang tadi saya katakan seperti oksigen. Kalau saudara tidak menghirup oksigen, saudara akan dead, saudara. Demikian juga. Kalau kita tidak bersatu dengan Kristus, kita akan mati konyol, saudara, sia-sia. Ya, kita tahu upah daripada dosa adalah maut, terpisahnya kita dengan Allah sampai selama-lamanya, bukan sekedar 1-2 tahun. Forever and ever. Jadi itulah makanya betapa pentingnya yang kita perlu untuk memahami dan mengerti bahwa doa itu luar biasa pentingnya. Saudaraku, ada satu hal peristiwa, satu saat saya waktu pergi
Waktu itu saya masih di Indonesia, kebetulan saya mau ke Melbourne, dan saya pergi ke Melbourne, tapi sebelum ke Melbourne, teman saya berkata, Pak Yanto, mau ke Melbourne ya? Iya, bisa nggak mampir ke Sydney? Ada apa? Saya ada kawan saya, dia tuh sekelas sama saya waktu sekolah di Singapura. Ada apa masalahnya Pak? Oh, dia tuh kena tumor otak. Dan dia tuh orangnya sebenarnya pinter katanya. Dan dia tuh orang yang ulet sekali. Nah, waktu dia sekolah dikirim oleh ayahnya. Ayahnya pengusaha dari Panglong. Panglong itu penggergajian di Kalimantan. Dia kebetulan orang asalnya itu mungkin orang Kalimantan. Jadi papanya sekolahin dia ke Singapura, setelah itu dia ke Australia untuk meneruskan sekolahnya. Tapi apa yang terjadi, sekolah di Australia dia ceritanya nggak benar. Dalam arti kata, dia kurang minat. Yang diambil sekolah bela diri, saudara. yang sebenarnya itu bisa sambilan, tapi dia mau fokus. Dia mengambil bela diri taekwondo sampai black belt, saudara. Setelah dia lulus, dia mengambil bagian pekerjaan sebagai debt collector, saudara. Pada waktu itu dia lakukan, banyak orang yang mengenal dia, termasuk polisi, ragu-ragu, segan dengan dia. Karena dia memegang black belt taekwondo. Jadi kalau orang memegang black belt taekwondo, itu dia harus diregistrasi di polisi. Dia punya datanya. Karena apa? Dengan tangan dan kakinya dia bisa membunuh orang kok. Nggak perlu senjata. Ya, kekuatan dia. Nah, dan bukan itu saja. Dia juga belajar bela diri yang lain, kuasa-kuasa gelap lainnya, ilmu-ilmu lain, dan juga ada yang selalu meneman dia, si beceng, pistol, saudara. Jadi orang yang mau berurusan dengan dia tentu akan menjadi ragu. Kalau dia nggak mau pusing, kalau dia datangin orang yang mau ditagihnya susah, dia datang sendiri, langsung dia datang, dia cuma taruh pistol, terus cuma dia tanya, mau bayar, apa mau ini, apa mau ini. Orang takut, saudara. Akhirnya terpaksa bayar, mau nggak mau, takut dong. Padahal langsung direct physical abuse yang dia lakukan, powernya dia ada. Jadi polisi pun segan. Saudara, kita berpikir udah hebat sekali dia. Dia punya segala ilmu-ilmu. Tapi rupanya kalau bukan di dalam Kristus itu beda, saudara. Nah, itulah ceritanya. Lalu teman saya bilang, Pak bisa nggak tolong mampir ke Sydney, di Cabramatta. Katanya. Saya kan belum tahu Cabramatta waktu itu, tapi udah nanti dijemput katanya di airport di Sydney. Nah, akhirnya saya ketemu, namanya Tahir. Jadi Tahir ini saya ketemu, lalu dia cerita. Apa yang menjadi masalah Bapak? Saya tuh gak bisa tidur, khawatir dan takut. Loh kan Bapak punya ini dan itu. Oh iya, tapi saya takut. Jadi selalu kayak ada suara, selalu ada bayangan-bayangan yang membuat saya tidak bisa tidur nyenyak. Menjadi stres. Nah, jadi apa yang Bapak mau minta ke saya lakukan? Bisa gak saya nih dilepaskan kayak ini? Wah, saya juga gak bisa Pak. Tapi saya mau kasih informasi, ada satu pribadi yang bisa lakukan untuk menolong keadaan situasi yang Bapak hadapin. Oh iya boleh, saya kasih tahu ya. Bapak pernah dengar namanya mungkin, siapa Pak? Yesus, just tersenak. Oh iya, saya pernah tahu. Nah dialah, lalu akhirnya saya layanin dia, akhirnya dia mau terima Tuhan Yesus. Dan saya bilang, kamu harus dilepaskan dari segala kuasa kegelapan, dari segala kekuatan-kekuatan. Di luar Kristus, kamu akan terus kurang. Kamu tidak akan merasa cukup. Walaupun kamu punya kekayaan banyak, walaupun kepandaian hebat, walaupun ya artinya tahta kuasa dan wanita berjubel dalam hidup kamu, tetap kamu masih kurang. Tidak akan merasa cukup kalau tidak ditambah dengan Yesus. Akhirnya dia terima dan dia luar biasa. Dia akhirnya dipulihkan. Dan singkat ceritanya, pada kesempatan dia mampir ke, waktu itu saya masih tinggal di Jakarta, dia mampir ke gereja di tempat kami melayanin, dia datang, Pak
mau kasih tahu, tumor saya sudah hilang. Luar biasa. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Tumor dia hilang. Nah, itulah sekedar saya mau kasih tahu. Di luar Kristus tetap masih kurang. Apa yang dia kurang lagi sebenarnya? Untuk keamanan dirinya, dia nggak usah takut sebenarnya. Apa dia udah ada? Siapa yang berani lawan dia? Ya tahu, ilmunya tinggi, ada pistol, ada kuasa gelap juga. Tapi tetap di luar Kristus, dia masih mencari. Dia masih mencari, karena nggak cukup. Nggak cukup. Kalau kita sudah memiliki Kristus, kita akan baru merasa cukup. Amin. Inilah yang Tuhan mau, supaya saudara memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Karena dengan kita mengenal Tuhan dengan benar, kita tahu tujuan hidup kita. Amin. Tanpa kita mengenal Kristus, hidup kita nggak tahu mau kemana. Ya. Saudara mungkin membanding-bandingkan diri saudara, kelihatannya enak kayak si A. Oh, enakan kayak si B. Saudara, setiap orang punya persoalan sendiri. Amin. Nah, kalau saudara mengenal Kristus, saudara akan puas dan saudara akan bersyukur. Terima kasih Tuhan, aku boleh mengenal dan menerima Engkau karena ada rencanamu yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, itu di dalam pengenalan kita mengenai pentingnya doa, pentingnya hubungan kita dengan Tuhan. Dan disinilah kita harus mengerti bahwa doa itu yang mengubah sejarah kehidupan suatu bangsa, suatu masyarakat, atau community, atau setiap pribadi demi pribadi. Jadi doa punya power yang luar biasa kalau kita mempercayainya. Ada satu peristiwa besar yang terjadi menjelang Perang Dunia Perang Dunia Kedua. Ya, mungkin bisa ditayangkan Operation Dynamo. Operation Dynamo itu terjadi pada waktu pemerintahan Winston Churchill. Ya, ini kejadiannya di Dunkirk. Dunkirk itu sebuah kota port of city di Perancis Utara. Nah, waktu itu Nazi Jerman dengan kekuatannya yang luar biasa menguasai Nederland dalam waktu berapa jam, Belgium, Luxembourg, semua akhirnya mulai masuk ke perbatasan. Dia masuk untuk perbatasan Perancis. Nah, Perancis waktu mau dimasukin, tentara Inggris sudah masuk juga ke Perancis untuk membela Perancis. Jadi masuk tentara Inggris, Polandia dan semuanya sampai di Perancis dekat Dunkirk itu. Nah, oke. Jadi singkat ceritanya, Jerman sudah siap untuk menghancurkan tentara Inggris dan yang kira-kira ada 130 ribuan dan juga tentara Perancis dan tentara sekutu lainnya termasuk Polandia, Cekoslovakia, jadi negara-negara waktu itu bergabung untuk menahan serbuan Jerman. Karena Jerman dengan taktik perang Blitzkrieg itu ya, yang serangan kilat itu, dia menghantam dengan luar biasa, dengan tank-tanknya, dengan pansernya, dan juga dengan angkatan udaranya. Singkat ceritanya, akhirnya mereka, orang-orang serdadu Inggris terpojok di kota yang pelabuhan yang namanya Dunkirk itu. Di ujung, jadi sebelah utara Prancis. Jadi Prancis dengan Inggris dibatasin oleh selat, ya, channel ya toh.
Nah, Selat Dover itu. Nah, singkat ceritanya dalam keadaan begitu terpojok, tinggal menunggu. Karena Jerman itu bergerak cepat sekali. Dia nggak mau sia-siakan, dia mau hancurin semua yang ada di situ. Nasib mereka tuh sudah di ujung tanduk, saudara. Waktu itu Winston Churchill disuruh menyerah, tidak mau menyerah. Kalau menyerah terjadi perdamaian, nggak dihancurin sama Jerman. Akhirnya inisiatif dari Raja Inggris waktu itu, ya, George ke-6, ayah daripada Queen Elizabeth, untuk menganjurkan supaya rakyat Inggris semuanya berdoa untuk serdadu-serdadunya supaya bisa dilaksanakan evakuasi. 340.000 angkatan bersenjata dari berbagai bangsa, yang banyak tentunya Inggris dan Prancis. Akhirnya mereka berdoa. Juga tentara-tentara yang akan dievakuasi, mereka membentuk lingkaran demi lingkaran berdoa bersama untuk memohon pertolongan Tuhan. Singkat ceritanya semua berdoa dan akhirnya orang-orang Inggris semua termasuk nelayan-nelayan kecil pergi ke Dunkirk untuk membawa ribuan daripada tentara Inggris dan yang Prancis yang tertahan supaya mereka dibawa ke Inggris. Nah, melewatin selat yang kurang lebih 30 mile, ya toh, kira-kira. Nah, singkat ceritanya akhirnya terjadi evakuasi besar-besaran. Kurang lebih hampir 1.000 perahu-perahu kecil dan juga kapal-kapal besar untuk memboyong tentara-tentara yang akan dievakuasi. Dan itu akhirnya berhasil karena apa? Tuhan turut campur. Jerman pada waktu itu tahu, langsung diambil tindakan. Pesawat terbangnya yang terkenal itu langsung mau nyerbu, tetapi terhalang oleh kabut. Tentara-tentaranya dengan panser dan tank-tank maju meringsek untuk menghancurkan kota yang akan dituju itu. Ternyata semua terjebak dalam lumpur yang begitu berat sekali untuk ditembus, saudara. Jadi campur tangan Tuhan. Di tempat di mana orang-orang Inggris ada, ternyata udaranya tidak ada halangan. Sehingga evakuasi bisa berjalan. Dan itu berhasil dilaksanakan selama 9 hari, saudara. Semua diselamatkan di situ. Memang mungkin ada juga korban yang kena pasti. Karena Jerman itu luar biasa pada waktu itu dengan kekuatannya. Tapi di sini kita melihat ada kuasa doa. Amin. Jadi doa yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh mengundang campur tangan Tuhan. Nah, para kekasih Tuhan, jadi maka pentingnya doa itu dalam hidup setiap orang percaya juga. Banyak kejadian demi kejadian betapa doa itu mengubah kehidupan seseorang. Seperti yang tadi saya katakan, bisa mengubah yang namanya saudara Tahir, yang tadinya tidak mengenal Tuhan, yang mencari kuasa, terus kuasa, dan tidak akan pernah menemukan yang membuat dia puas, tapi selalu tambah takut. Semakin dia banyak kekuatan lain, dia semakin takut. Nah, saudaraku, tapi biarlah kita yang ada di sini, kita percaya Tuhan mau memakai saudara menjadi alatnya yang luar biasa sebagai tiang-tiang doa bagi kerajaannya yang ada di muka bumi ini, baik di gereja maupun di pelayanan di luar gereja. Karena Tuhan mengharapkan supaya kita benar-benar menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Nah, yang dikasih, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, jadi untuk itulah kita mau sama-sama belajar hal-hal apa yang membuat doa kita itu bisa berkenan di hadapan Tuhan. Bisa tolong ditayangkan prinsip doa yang berkenan bagi Tuhan supaya kita masuk. Nah, dikatakan itu, pertama, doa itu dilakukan dengan iman. Ibrani 11 ayat 6 katakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab
Barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya dan mencari Dia. Nah, jadi pertama-tama harus dengan iman, karena tanpa iman adalah satu kesia-siaan. Jadi kalau dengan iman kita percaya Tuhan ada, amin. Tuhan memberi upah bagi kita yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tidak akan sia-sia. Tanpa iman, nothing. Jadi perlu adanya iman. Nah, saudaraku. Yang kedua, dalam nama Yesus. Ya. Doa tanpa dalam nama Yesus adalah satu kesia-siaan. Karena dalam nama Yesus ada kuasa. Amin. Kuasa itulah yang telah memerdekakan banyak ribuan orang. Besar kecil, tua muda. Oh saudaraku, terlalu banyak saudara. Saya juga kebetulan menyaksikan banyak orang-orang yang mengalami jamahan kuasa Tuhan. Yang saya lihat dan saya juga melihat dengan nyata terjadi itu dalam kehidupan orang percaya. Bahkan yang belum percaya menjadi percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudaraku, jadi di dalam nama Yesus ada kuasa. Itu tidak akan sia-sia, saudara. Tidak akan sia-sia. Saya sudah pernah ceritakan atau belum di sini, di mana saya pernah melihat penyertaan Tuhan. Nah, pada waktu orang itu belum di dalam Tuhan, dia seorang yang bisa mengobatin orang sakit dan sebagainya. Nah, tapi satu saat dia sakit 7 tahun. Dia sakit tidak bisa bangun dari tempat tidurnya. Dia seorang dukun. Dari orang Sunda, saudara. Yang paling sulit untuk menerima Kristus. Tapi bagaimana pada waktu dia sakit dia mengalami satu jamahan Tuhan. Baru dia berdoa, sembahyang, tahajud. Dia berdoa, ya Allah, saya sudah beramal. Mereka tekankan amal, tapi saya sakit 7 tahun. Seluruh desa itu tahu, dan umurnya sudah 103 tahun waktu itu. Waktu saya ketemu, dia udah 103 tahun, jadi terkenal sekali di kampung. Dan akhirnya, dia berdoa, dia sembahyang tahajud, satu malam, dia berdoa, dia mendengar suara. Suara itu berkata, kalau engkau mau sembuh, engkau harus cari Tuhan yang punya nama. Wah, dia juga bingung. Oh, dia nggak bisa bahasa Indonesia, cuman bahasa Sunda. Sahataya, siapa itu? Tuhan yang punya nama. Dia nggak tahu. Dia panggilin teman-temannya, nggak ada yang tahu. Teman-temannya semua juara-juara, pakai ini keris apa segala rupa. Kebetulan saya menyaksikan sendiri waktu saya pergi ke tempatnya di kaki Gunung Cimenyan, saudara, di daerah Bandung Timur. Di dekat daerah Padasuka. Padasuka itu tempat pabrik-pabrik tekstil, saudara. Nggak jauh dari situ. Nah, singkat ceritanya, nggak ada yang tahu, akhirnya diusulkan, coba dicari yang lain aja, pakai nama lain. Ya orang mintanya di dalam nama Yesus, mana bisa. Nah, sampai satu saat ada seorang penginjil Sunda juga dari latar belakang ABRI mau menemui dia. Aki, kumaha teki, apa kabar Aki? Karena dia umurnya udah tua sekali, saudara. Jadi semua desa itu tahu tentang dia. Sakitnya dia tahu selama 7 tahun. Akhirnya si Aki cerita, tahu gak kamu siapa itu? Yesus. Ya, terus dia tahu. Nah, itu memudaki, itu Gusti Yesus. Itu Nabi Isa. Oh, Nabi Isa dia tahu. Nah, Yesus dia nggak tahu. Nah, singkat ceritanya. Jadi kudu bagaimana saya harus berdoa? Ya udah dalam nama Gusti Yesus. Minta doa. Ya akhirnya dia berdoa lagi. Malamnya dia berdoa. Dia berdoa, Gusti Yesus, kalau engkau adalah Tuhan yang saya harus sembah, pulihkan saya, sembuhkan saya. Sudah capek 7 tahun. Bayangkan saudara, 7 tahun di tempat tidur. Mau ke belakang harus dibopong oleh anak mantunya, cucu mantunya, saudara. Bayangkan, ini dia punya badan udah lodo, saudara. Udah benyek, karena terlalu lama di tempat tidur. Singkat ceritanya,
Dia berdoa dan terjadi. Tidak ada terjadi apa-apa. Tapi dia toh bisa lupa sakitnya, dia bangun mau ke belakang. Dia jalan ke belakang untuk ke kamar kecil. Dia masih enggaknya, tapi waktu dia balik itu cucu mantunya pada nunjuk-nunjuk. Abah tuh, bapak itu, iya abah, kenapa? Loh kok bisa jalan? Gempar. Satu kampung gempar saudara, karena udah 7 tahun orang tahu dia nggak bisa jalan, sekarang menjadi bisa jalan. Semua heran, itu yang terjadi. Terjadi yang namanya ya orang-orang banyak berbondong-bondong untuk mencari tahu siapa Yesus. Ya, terjadi KKR tanpa ada yang nginjilin lagi saudara. Langsung terjadi KKR otomatis dan akhirnya dia dimenangkan bagi Kristus. Bukan hanya dia, tetapi kira-kira puluhan orang yang ada di tempat di kaki gunung Cimanyan itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Desa itu menjadi desa yang diberkatin Tuhan. Luar biasa saudara. Saya terharu karena saya dalam hati saya pernah di hati saya berpikir, Tuhan, kalau di kota banyak terjadi KKR, ya, kasih melanda Indonesia dan sebagainya. Para penginjil-penginjil banyak, tapi yang di desa siapa Tuhan? Tuhan gak adil dong. Itu pikiran saya dalam hati, Tuhan gak adil, yang di desa siapa? Kalau Tuhan mau bekerja, gak ada yang mustahil. Amin. Dia berdolat, dia rubah. Hanya dengan satu pribadi sakit, seluruh desa itu dimenangkan bagi Kristus. Haleluya. Dan dia dibaptis seorang hambanya yang bernama pendeta Lukas dari GBI, dan dia dimenangkan bagi Kristus. Sungguh luar biasa. Di situ saya melihat, saya kagum. Kita yang kadang-kadang pakai pikiran kita, saudara. Di situ Tuhan kasih lihat, tuh kalau aku mau bekerja, nothing impossible. Terjadilah keselamatan yang besar di desa itu. Nah saudaraku, jadi kita melihat cara Tuhan itu luar biasa saudara. Nama Yesus adalah nama yang ajaib. Nama yang tidak bisa diganti oleh nama apapun yang olehnya saudara dan saya bisa diselamatkan. Karena dia adalah Allah sendiri. Amin. Kita bersyukur saudara. Karena kadang-kadang saya berpikir, Tuhan kok mau ya. Tuhan pemilik langit bumi dan segala isinya mau turun menjadi manusia. Begitu merendahkan dirinya. Kenapa? Cintanya kepada saudara dan saya. Amin. Begitu besar cintanya Kristus kepada saudara dan saya. Dia rela. Dia menerima semuanya. Demi kasihnya kepada saudara. Nah, yang dikasih oleh Tuhan. Kita coba lihat lagi. Apa yang berikutnya? Tekun dan rajin. Jadi nggak boleh tuh kalau kita berdoa cuman sebentaran, udah bosan, belum dapat juga tuh jawaban, ya udahlah. Karena Tuhan mengingatkan di dalam satu kisah di Lukas 18 ayat 2 sampai 8 di situ tentang perumpamaan tentang wanita dengan hakim yang tidak adil. Hakim ini adalah hakim yang tidak takut akan Tuhan. Dia tuh nggak mau tahu tentang Tuhan dan juga nggak mau tentang manusia. Nah, si wanita itu perkaranya dideponir, saudara. Tetapi dia nggak kenal lelah. Dia terus berjuang untuk minta tolong dibela hakku dari lawanku. Terus ya menerus. Lama-lama si hakim ini jadi sebel juga, saudara. Aduh pusing juga. Dia lagi katanya. Saya nggak bosan. Lantaran juga ini lama-lama jadi ngerepotin saya ini. Udahlah daripada pusing-pusing. Udah beresin juga deh. Jadi akhirnya diberesin saudara. Makanya kan dikatakan oleh Tuhan Yesus. Itu tentang hakim yang tidak adil. Tapi Bapamu yang di surga itulah tuh. Bapa yang adil. Masa dia mau ngulur-ngulur waktu untuk menolong anak-anaknya ada dalam masalah. Nah ini yang Tuhan ingatkan. Supaya tetap kita intinya adalah. Supaya rajin. Ya toh? Supaya tekun. Di dalam doa itu harus ada ketekunan. Ya, kerajinan. Kenapa? Supaya tetap kita berharap kepada Tuhan. Karena kadang-kadang kalau nggak tekun, udahlah, mau dapat boleh nggak udah. Nah, itu udah nggak ada pengharapan namanya. Karena saudara udah berpaling, nggak lagi fokus kepada Tuhan. Nah, fokusnya apa? Ya boleh ada, boleh enggak. Nah, itu udah lain saudara.
Jadi prinsipnya dari diri kita juga. Jadi kalau diri kita penting, ya harus memang begitu. Itu yang terjadi. Nah, itulah yang Tuhan mau jadi dalam hidup saudara. Yang berikutnya, yang keempat, cara dulu. Tekun dan rajin berikutnya, harus sesuai dengan kehendak Allah. Yakobus 4 ayat 3, dikatakan supaya kita jangan mau mengikuti apa yang menjadi kemauan kita aja. Jadi yang penting memuaskan kita punya kemauan supaya kita didengar oleh Tuhan untuk memuaskan keinginan kita. Tetapi Tuhan mau supaya betul-betul sesuai dengan kehendak Allah, yaitu untuk kemuliaan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan, itu yang tujuannya saudara, supaya kita berfokus agar semua doa yang kita naikkan sesuai dengan kehendak Allah. Kalau enggak sia-sia. Itu yang Tuhan mau saudara. Jadi kita enggak boleh. Ya. Yang berikutnya, jangan bertele-tele. Nah, Matius 6 ayat 7. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele. Seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. No way. Tuhan tidak mau terlalu banyak. Dia ngerti kadang-kadang saudara, cuman desahan hati kita, kesedihan hati kita. Tuhan, saya udah gak sanggup untuk berdoa Tuhan. Tapi saya percaya Tuhan tolong saya pasti. Tolong saya Tuhan. Hanya gerangan kesedihan kita tumpahkan kepada Allah. Tuhan dengar saudara. Dia gak perlu saudara terlalu banyak bicara-bicara. Oh dengan mengatur kata-kata yang indah. No way. Dia mau to the point. Karena dia Tuhan yang sebelum saudara bicara dia udah tahu isi hati saudara. Tinggal bagaimana saudara ungkapkan jeritan hati yang dengan penuh ketulusan. Amin. Tidak dengan sembarangan. Meminta-minta hanya untuk memuaskan nafsu. No, tapi dia tahu kebutuhan saudara. Amin. Kalau itu memang kebutuhan saudara, Tuhan akan lakukan bagian dia. Karena dia Tuhan yang adil. Kalau bukan Tuhan yang adil, buat apa kita? Ya dah? Karena kita punya Tuhan yang selalu menepati janji firman-Nya. Itulah yang menjadi pengharapan kita. Itulah yang menjadi kerinduan kita. Saudara, kalau saudara dan saya tidak ada pengharapan di dalam doa, yang kita doakan, saudara akan lemah. Saudara akan menjadi putus asa. Saudara akan menjadi stres. Udahlah, doa saya toh nggak didengar Tuhan. Saudara udah akan berpaling kepada yang lain, saudara. Jangan. Kita tidak boleh mendoakan Tuhan. Amin. Karena Tuhan yang berkehendak setia adanya. Jadi kita harus tahu, ya tahu. Nah, tapi di dalam doa juga harus diingat. Setelah dia tidak bertele-tele, ingat karena ada hal-hal yang juga kita harus tahu bahwa di dalam doa juga ada hal-hal yang penting, saudara. Berikutnya, saudara, mengakui dosa dan tulus hati. Jadi kita harus mengerti, Tuhan juga mau supaya kita berdoa dengan tulus hati dan jangan berdosa. Yang salah satunya adalah mengampuni, saudara. Ya, dan diingatkan oleh Tuhan di dalam Markus 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu di hatimu terhadap seseorang, supaya Bapamu yang di surga mengampuni kesalahanmu. Jadi pengampunan itu perlu. Tanpa pengampunan doa saudara terhalang. Amin. Nah, saya pernah ceritakan waktu dalam pergumulan saya, waktu saya mengalami penipuan secara manusiawi, jujur, it is impossible. Itu tidak mungkin lah saya bisa melunasi hutang dalam waktu yang begitu singkat. Kalau menurut perkiraan orang dunia ataupun bahkan orang-orang Kristen sekalipun, habislah. Berarti seumur hidup saya harus bayar utang. Saya bekerja hanya untuk membayar hutang. Dan gak mungkin saya bisa ke Australia. It's impossible. Tapi karena mengikut sertakan Tuhan, saya memperoleh kekuatan. Memperoleh berkat yang luar biasa, saudara. Istri saya menjadi saksi.
Sewaktu saya menerima berita bahwa saya punya giro-giro biliar ditolak, masih ada puluhan lembar yang bernilai apapun yang saya miliki tidak bisa melunasi. Coba bayangkan saudara, kalau udah begitu. Jadi cuman dalam waktu singkat habis semua. Kalau Tuhan izinkan saudara. Nah singkat ceritanya, saya juga sudah keadaan khawatir dan takut. Setan pun masuk. Sekarang apa yang Yesus mau bisa lakukan? Padahal kita sedang giatnya dalam pelayanan. Tapi saya bersyukur, saya hardik kuasa kegelapan itu. Karena saya tahu Tuhan Yesus pun dulu dicobai. Pada waktu dia lapar, iblis berkata, sekarang rubahlah batu menjadi roti. Tapi dia menolak untuk melakukannya. Dan saya pun tolak di dalam nama Yesus. Dan puji Tuhan, saya belajar. Saya mendatangi hamba Tuhan. Saya ceritakan permasalahan karena bingung saudara. Dengan beban hutang yang begitu, saya nggak bisa tidur. Setiap malam saya nggak tidur saudara. Jam 3:30 baru saya bisa tidur. Coba bayangkan saudara, kalau kayak dengan posisi saya begitu, apa nggak jadi sakit? Pasti sakit. Jam 7 udah mesti kerja. Ya pekerjaan kan nggak bisa di stop, harus jalan tetap. Ya, pegawai nggak ada yang diberhentiin, ya toh. Karena kita sebagai pimpinan kan tanggung jawab. Nah itu yang Tuhan lakukan. Saya diberi kekuatan, diingatkan pada hamba Tuhan itu yang membaptis orang yang menipu saya. Saya pergi, saya ceritakan. Wah, lalu dia bilang, kamu masuk di dalam satu lubang yang amat besar. Tapi ada tangan Tuhan yang menopang kamu. Tuhan menarik supaya kamu tidak jatuh tergeletak. Kalau jatuh tergeletak artinya kena kepala. Habis kita. Nah dulu, kamu harus bangkit. Mau kamu terima mujizat Tuhan? Ini yang bicara istrinya waktu itu, karena suami istri. Mau Pak, tapi saya nggak mampu Pak. Apa yang kamu nggak mampu? Karena tadi Bapak, karena saya diminta untuk mengampuni orang yang nipu saya, memberkati dalam nama Yesus, dan terus mengucap syukur dalam segala perkara. 3 hal yang saya tidak mampu, saya sharing. Ini nggak bisa saya lakukan. Tolong digantilah Pak, apa yang lain. Dia marah. Emangnya saya yang minta? Ini kan Tuhan yang minta. Ya, tinggal terserah kamu. Kamu mau apa enggak? Apa yang Tuhan mau? Nah seringkali kan kita mau apa yang kita mau dong. Bukan yang Tuhan punya mau. Kalau nggak sesuai kekuatan kita, saya pikir nggak bisa. Tapi dia bilang yang penting kamu mau. Baik Pak, saya mau. Saya mau. Suruh tekuk lutut. Saya berdua dengan istri saya, bertekuk lutut. Didoa, ini tumpang tangan. Apa yang terjadi saudara? Keluarlah air mata. Bombay. Terus menerus, saya nggak tahu berapa lama. Tapi begitu saya mulai sadarin. Aduh, leganya bukan main. Itu sumbatan hilang sama sekali. Saya pulang lega sekali. Waktu pergi ke rumah beliau, saya rasanya nggak sejahtera. Beribut terus, ngoceh terus, itu orang kurang ajar. Dan sebagainya terus, saya seolah-olah maki-maki terus. Karena apa? Saya kayak merasa dikerjain begitu. Padahal kita baik sama dia. Anaknya suka nginep di rumah saya. Tapi ya itu yang terjadi ya. Tuhan izinkan. Tapi saya kok bisa mengampuni? Saya bisa lepaskan pengampunan. Saya merasa bisa berbalik kasihan. Itu yang luar biasa. Kasihan juga ya, karena kita lapor ke polisi. Karena bukan saya aja yang kena. Masih puluhan orang yang kena dan kebetulan saya menjadi koordinator. Koordinator bagian untuk urusan ke polisi. Saudara, tapi itu yang terjadi. Dan Tuhan luar biasa. Dia lakukan sesuatu di luar nalar pikiran kita. Dia lakukan yang terbaik. Pada saat kita bergantung penuh kepada dia, saya selalu ingat Yeremia 17 ayat 5. Dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang mengandalkan harapannya kepada manusia dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Tapi ayat ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan harapannya hanya kepada Tuhan. Oh saudara, itu saya gandolin saudara. Saya nggak mau tahu lagi. Ada orang mau tawarin kasih pinjaman teman, terima kasih. Saya nggak sangat bersyukur dikasih pinjaman.
ada teman dari satu persekutuan, dia mau kasih saya 1 kilo emas. Nanti bayarnya 1 kilo emas. Terserah kapan terserah, tapi bayarnya 1 kilo emas. Lalu saya bilang jangan deh. Namanya dikasih pinjaman itu termasuk hutang. Dan hati saya takut bergeser. Nanti saya berpikir siapa lagi yang bisa tolong saya akan cari yang bisa tolong saya. Ibu saya datang mau kasih juga, dia mau memberikan. Supaya rumahnya dia mau jual. Ada rumah yang kosong mau dijual buat saya. Saya bilang jangan. Enggak perlu, Mak. Buat mama, buat hari tua. Karena saudara saya banyak. Saya 7 saudara. Jadi bisa buat yang lain. Mama bingung. Orang mau ditolong, itu kamu punya hak. Kamu anak paling besar. No, jangan begitu, Ma. Kalau mama mau tolong saya sangat bersyukur. Bisa nggak mama tolong berdoa dan papa? Jam yang sama di tempat bapak dan mama, jam 8, di tempat kami jam 8 malam. Udah. Oke dah kalau gitu. Oh ya, kamu mampu dah? Mampu, Tuhan kita kaya, saya bilang. Jangan khawatir, Ma. Bapak kita di sorga kaya. Dia tidak akan mempermalukan. Singkat ceritanya, waktu berlalu, dan saudaraku akhirnya, kalau saya cerita story-nya terlalu panjang, jadi singkat ceritanya akhirnya saya bisa bebas dari hutang itu. Tahun 1988, lunas. Tidak ada hutang sama sekali. Semua karena kemurahan Tuhan, saudara. Haleluya. Itulah Allah kita yang hidup, saudara. Inilah yang Tuhan mau supaya kita mengalami suatu pemulihan, kita mengalami kuasa Tuhan dan dari situ kita bisa bersorak berglori. Yes Lord, you are an awesome God. Karena dia memang luar biasa, saudara. Jadi ini yang Tuhan mau supaya saudara juga mengalami suatu perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Karena dengan saudara berjumpa dengan pribadi dengan Tuhan akan berbeda kalau saudara mengenal hanya kata orang. Kata orang, Yesus begini. Tapi kalau cuma kata orang, saudara belum mengalami kata saya. Karena saya mengalami. Ini yang Tuhan mau. Karena dengan pengalaman pribadi dengan Tuhan, saudara dikuatkan. Amin. Pergumulan yang saudara kecil akhirnya. Kenapa? Kita punya Tuhan yang besar. Kita nggak usah takut dengan adaan apapun. Ya, yang penting kita tetap berpegang teguh kepada Dia. Janji Tuhan tetap kita harapkan. Dan luar biasa dengan doa, dengan pengucapan syukur. Saya bisa mengampunin. Dan satu hal, waktu saya di dalam pergumulan, apakah langsung Tuhan sudah berikan? No. Pikiran itu kadang-kadang, Tuhan apa mungkin cara Tuhan begini ya? Kenapa? Itu cara iblis juga pakai loh saudara. Waktu saya dalam masalah itu, mendadak ada 3 kali saya dapat lotre, undian. Senilai $100, toto kuda. Dari Jerman, dari Amerika, dari England. Seumur-umur saya belum pernah dikasih kiriman toto kuda internasional. Siapa yang kirim? Kenapa pada waktu saya tidak ada masalah, enggak ada yang kirim? Iblis itu tahu. Sehingga saya pun menjadi ragu pada waktu saya terima yang terakhir dari, kalau nggak salah dari Amerika. Ini kalau kamu dapat, itu kira-kira akan dapat sekitar $350.000 US. Hah? Belum berpikir. $350.000 US berarti sama dengan utang orang yang saya tuh yang dikerjain. Apa ini Tuhan? Seringkali kan kita dibuat ragu. Ingat, itu jebakan iblis. Dia mau membelokkan Anda supaya tidak berpegang teguh kepada janji Tuhan. Amin. Cara Tuhan bukan shortcut, saudara. Cara Tuhan kadang-kadang seperti berbatu-batu, harus menanjak. Harus terus menggumulin. Saudara, itu tipuan-tipuan ada pasti. Dan saya tidak lakukan. Cuman sayangnya saya buang, saya sobek semua itu. Saya pikir buat apa lagi kita ingat-ingat. Cuman maksud saya, kalau ada kesaksian kan saya bisa kasih nilainya. Tapi itu gak perlu. Masa lalu udah dikubur. Amin. Yang penting masa depan bersama Kristus, kita tahu kemenangan ada di pihak orang yang percaya. Amin. Dan itu janji Tuhan. Ini yang Tuhan mau
saudara dan saya lakukan. Jadi yang berikutnya dosa. Saya pikir dosa sih udah nggak usah lagi ya. Nah, itu puasa yang berkenan. Tapi ada satu lagi. Ada sebelumnya. Dosa itu puasa sebelumnya. Akui dosa dan tulus hati. Ya, oke. Terus berikutnya, itu puasa berkenan. Oke lah, kita iniin. Tapi ada itu tadi dosa, udah jangan lakukan ya. Terus juga dikatakan, hendaklah kita hidup bijaksana. Bijaksana. Hormat terhadap istri. Itu di 1 Petrus 3 ayat 7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lemah. Hormatilah mereka, teman pewaris kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya jangan terhalang doamu. Jadi bila mana ada di antara kita yang tidak berbuat bijaksana terhadap istri, ya, itu dikasih warning supaya hati-hati. Tuhan ingin supaya menghormati istri. Harus mengasihi istri. Jangan berlaku sembrono terhadap istri. Karena istri adalah partner, pewaris kasih karunia. Jadi teman pewaris, jadi sama-sama menikmati janji Tuhan yang luar biasa. Jadi teman pewaris. Saudara, itu perlu. Karena Tuhan menghendaki setiap kita menjadi sehati sepikir dengan pasangan hidup kita. Ya, jadi hendaklah berdamai kalau yang belum berdamai. Dan supaya doa kita jangan terhalang. Amin. Jadi peran dari seorang istri itu sangat penting, saudara. Sangat penting dalam menghadapi tantangan hidup ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya saksikan sedikit. Satu saat saya ditelepon, ada seorang jemaat mengalami heart attack. Dan saya pergi, ternyata saya sudah sampai di MMC, di Kuningan, di rumah sakit Kuningan, dan namanya Franklin. Lalu akhirnya saya ketemu dengan Franklin, dia hidup, lalu dia memeluk saya, Pak Janto. Tadi saya sudah mati 4 menit. Loh, kenapa? Saya kena heart attack. Makanya dari tadi pesannya kan Franklin ada di rumah sakit MMC sudah dalam keadaan koma. Betul, saya koma tadi. 4 menit, saudara. Pada saat dia koma 4 menit, lalu saya tanya, apa yang Franklin rasakan selama 4 menit? Pada waktu dia punya detik jantungnya, tit. Karena 1 menit lagi 5 menit rusak otaknya karena nggak ada oksigen. Ya, lalu dia bilang, Pak, pada waktu saya kena serangan itu, saya bisa merasakan, saya bisa lihat tubuh saya. Tubuh saya lihat, saya makin lama makin jauh. Orang-orang menangis, saya dengar. Saya tahu beberapa mereka menangisin saya. Franklin. Tapi lama-lama hilang. Nah, lalu apa yang kamu rasakan? Saya begitu takut, Pak. Loh, kan kamu orang percaya, saya juga nggak ngerti. Takut kenapa? Gelap sekali, Pak. Hah, gelap. Jadi kita melihat pada waktu seseorang dipanggil pulang, ada roh dan jiwa yang bersatu, saudara. Jiwa bisa berbicara tentang rasa takut, rasa senang, rasa sukacita, sedih, itu terjadi, saudara. Jadi jiwa kita itu mengikuti roh kita, saudara. Kita bisa merasakan. Jadi dia bisa melihat begitu gelap, begitu menakutkan. Lalu saya takut, Pak. Aduh, tapi saya bersyukur. Saya dengar suara. Ternyata istrinya yang berteriak, saudara. Franklin, darah Kristus. Sebut darah Kristus 3 kali, saudara. Darah Kristus. Dia suka tentunya mengerti dalam alam roh. Dia ucapkan darah Kristus. Darah Kristus. Begitu dia ucapkan darah Kristus. Naik lagi gelombang
kehidupan muncul lagi, sehingga akhirnya dia selamat dan dia pada akhirnya dia ketemu saya. Dan waktu itu dia bilang, sekarang waktu saya ketemu di Jakarta, saya udah jadi pendeta, Pak. Haleluya, saudara, kemuliaan untuk Tuhan. Amin. Jadi kita melihat kuasa Tuhan yang luar biasa di dalam hidup setiap orang yang sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan, tidak akan pernah dikecewakan. Jangan lupa, suami istri saling pegangan tangan, ayo. Karena itu perintah Tuhan untuk saling mengasihi, jangan malu-malu. Kalau kita malu-malu sama pasangan kita, bagaimana? Ya, emangnya mau orang lain? Gitu. Jadi ini adalah satu kesempatan, kita harus tunjukkan, gak apa-apa kok. Justru itulah kemesraan ini, janganlah cepat berlalu. Betul? Jadi kita harus sehati sepikir di dalam menghadapi tantangan. Ya toh? Nah, puji Tuhan, jadi kita melihat. Nah itu pentingnya doa. Dan saya mau lanjutkan apa mungkin itu doa dan puasa. Saya nggak tahu waktunya. Masih bisa? 5 menit lagi. Nah, jadi doa dan puasa. Jadi doa dan puasa itu juga tidak bisa dipisahkan. Doa dan puasa, memang pada waktu zaman perjanjian lama, puasa itu lebih banyak ditekankan kepada umat Israel. Karena waktu itu mereka ada di dalam suatu hukum Taurat yang menguasai mereka. Mengikuti upacara demi upacara demi upacara. Dan mereka juga diberikan kesempatan setahun sekali oleh imam besar untuk melakukan upacara penyucian dosa dan sebagainya. Nah, itu pada waktu zaman perjanjian lama. Tetapi pada waktu perjanjian baru itu berbeda, saudara. Karena sudah diambil alih oleh Kristus. Amin. Karena Kristuslah yang menjadi imam besar sekarang dan selama-lamanya. Amin. Jadi bukan berarti ditiadakan puasa itu. Enggak, tetap. Puasa itu biasanya dilakukan kalau kita ada di dalam masalah. Tadi dikatakan di dalam Ulangan yang dikatakan kalau di dalam Ulangan supaya kalau kita ada masalah, ada pergumulan yang berat, kita lakukan. Kita lakukan doa dan puasa itu. Kenapa? Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mohon belas kasihan Tuhan. Tapi ada satu purpose, ada satu tujuan. Misalnya kita mau rindu untuk membuat suatu situasi yang berbeda, perubahan terjadi. Misalnya di gereja kita ataupun komunitas kita akan bisa terjadi satu perubahan. Nah, melalui doa dan puasa. Biasanya doa dan puasa itu sekitar bisa 3 minggu. Ya toh? Puasa yang dilakukan yang terkenal yaitu puasa dari Ratu Esther. Ya gimana dia mengalami rencana daripada Haman yang begitu jahat untuk membunuh orang-orang Yahudi yang ada di kota Susan saat itu. Lalu dia diminta oleh Mordechai. Mordechai adalah pamannya. Jadi Esther adalah anak yatim piatu yang diangkat oleh Mordechai, pamannya menjadi anaknya. Sehingga dia berhasil menjadi istri daripada Raja Ahasuerus. Dan singkat ceritanya, pada waktu itu dia berpikir dia udah tenang-tenang aja. Tapi diingatkan oleh pamannya, "Hei Esther, engkau ditunjuk menjadi ratu di sini bukan untuk tenang, untuk menikmati hidupmu untuk sendiri. Tapi untuk ingat akan bangsamu. Kamu harus tahu, apabila kamu tidak lakukan, memang kamu akan selamat. Tapi pada waktunya kamu pun akan mengalami nasib yang sama oleh si Haman." Akhirnya Esther bilang, "Baik kalau begitu. Saya akan minta tolong supaya diperintahkan untuk puasa 3 hari 3 malam. Dan itulah puasa Esther 3 hari 3 malam tidak makan dan minum. Dilakukan untuk supaya Esther bisa maju untuk menemui Raja Ahasuerus. Karena raja ini sangat bengis. Kalau ratunya sendiri tiba-tiba datang tanpa seizin dia, bisa dihukum mati, saudara. Makanya konsekuensinya, kalau dia datang, diterima uluran tangannya oleh Raja Ahasuerus, dikasih tongkatnya dipegang, berarti dia selamat. Kalau tidak, dia akan mati. Dan puji Tuhan, akhirnya dia ternyata diterima oleh Raja Ahasuerus. Dan bahkan Raja berkata, "Esther, istriku, apa yang kau inginkan aku perbuat?" Coba, sampai ditantang begitu, lalu Esther ceritakan.
apa yang terjadi terhadap bangsanya. Nah, sejak saat itulah dibilang hari raya Purim yang berlaku sampai saat ini orang Israel. Amin. Yang kemarin tanggal 7 Oktober itu hari raya Purim itu yang terjadi, yang di mana Hamas menyerang Israel 7 Oktober itu di waktu acara hari raya Purim. Hari suci bagi orang-orang Israel, yang tersucilah yang dianggap bagi orang Israel. Dan singkat ceritanya akhirnya kita tahu Israel mengalami pemulihan. Israel kembali tetap bisa eksis sebagai satu bangsa yang luar biasa. Nah, itu salah satu dari tipe dari doa dan puasa. Dan satu lagi yang mungkin yang bisa juga kita lakukan itu doa dan puasa yang dilakukan oleh Daniel. Nah, itu yang disebut juga puasa sebagian. Karena Daniel tetap makan dan minum, tapi tidak makan makanan yang lezat. Ya, mungkin sayur-sayuran dan sebagainya. Nah, dia melakukannya itu. Nah, dan itu diakui adalah juga puasa yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi puasa itu bukan dari lamanya kita berpuasa, lamanya kita makan dan minum, tapi bagaimana sikap hati kita. Amin. Jadi intinya supaya puasa pun kalau perlu kita nggak usah tonjolkan kita sedang berpuasa. Air muka kita kayak orang lagi lemes gitu ya, ketahuan dia lagi puasa gitu, nggak perlu. Lalu kita ketahuan, oh dia lagi puasa, kita udah mendapat upahnya, kata Tuhan. Lalu kamu berpuasa, minyakilah mukamu, sehingga tidak ada yang tahu bahwa kamu berpuasa. Yang paling penting, Bapamu yang di sorga tahu. Amin. Supaya kamu memperoleh berkat dari Bapamu yang di sorga. Jadi makan dan minum dilakukan oleh Daniel. Itulah puasa sebagian. Dan itu banyak dilakukan dengan kondisi keadaan sekarang ini. Nah, kembali lagi tinggal sikap hati kita. Dan yang paling penting adalah menjaga hati kita. Pada saat kita puasa, menjaga hati kita dari perkara-perkara yang tidak berkenan. Misalnya, kita tidak bertindak adil terhadap sesama kita. Suka benci sama orang, suka marah sama orang, gagal puasa saudara, nggak ada guna. Jadi puasa itu juga berlaku buat diri kita, pribadi, hati kita. Pikiran kita, jangan hal-hal yang jahat ada di hati kita lagi. Harus tulus hati di hadapan Tuhan. Tuhan tahu. Amin. Dia rindu supaya puasa itu adalah puasa yang berkenan di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama. Terutama di hadapan Tuhan kita udah berkenan dan kita tahu Tuhan juga yang akan memberikan upahnya pada saat kita berpuasa dengan cara yang Tuhan rindukan, yaitu berkenan di hadapannya. Maka kehidupan yang akan mengalami kehidupan yang berubah dalam sejarah kehidupan saudara dan saya. Nah, para kekasih Tuhan Yesus, biarlah pada siang hari ini firman Tuhan yang dapat saya sampaikan sampai saat ini, biarlah untuk kita renungkan dan kita lakukan di dalam hidup setiap kita. Amin.